Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim belajar, terima kasih sudah membuka video ini. Semoga bermanfaat ya. Hai para tim belajar yang sekarang sedang duduk di kelas 11. Mungkin sekarang kalian sedang belajar materi tentang perpajakan, benar? Dan ada tugas tentang pajak. Nah, kebetulan sekali hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 dengan adanya biaya tambahan yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Udah penasaran? Seperti biasa, sebelum mulai belajar itu baiknya kita mengucapkan basmalah. Yuk ucapin yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pembahasan soal hari ini, kamu ambil soal dari soal KSN tingkat kabupaten atau kota di tahun 2020. Soalnya itu soal nomor 33 yang membahas tentang pajak. Soalnya begini. Tiara bekerja pada PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta dengan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Tiara sudah menikah dan belum memiliki anak. Penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2018 untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta, status kawin itu 4.500.000, anak itu maksimal 3 dengan masing-masing anak mendapatkan 4.500.000. Jadi yang diminta oleh soal ini berapa pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tiara setiap tahunnya. Ayo kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk menghitung pajak penghasilan setahun berarti kita harus mengetahui berapa penghasilan dari Tiara ini selama 1 tahun. Di mana yang kita ketahui penghasilan Tiara selama sebulan itu 10 juta. Jadi kalau dikalikan setahun atau dikalikan 12, total penghasilannya itu sebesar 120 juta. Jadi penghasilan bruto, artinya bruto di sini penghasilan kotor, belum ditambah ataupun dikurangi dengan biaya-biaya yang lain sebesar 120 juta. Kemudian di sini kita ada biaya Nah, di sini kemudian di soal ini ada biaya jabatan sebesar 5%. Biaya jabatan ini kira-kira mengurangi atau menambahi dari penghasilan Tiara. Benar. Biaya jabatan ini mengurangi dari penghasilan yang Tiara peroleh. Jadi, biaya jabatannya itu sebesar 5%. Jadi, 5% dikali dengan 12. Jadi, biaya jabatannya itu 5% dikali dengan 120 juta, di mana itu adalah pendapatan setahunnya dari Tiara. Diperolehlah hasil biaya jabatan 1 tahun itu sebesar 6 juta. Kemudian lagi di sini ada iuran pensiun sebesar 50.000 per bulan. Jadi, Tiara harus mengurangi gajinya sebanyak 50.000 setiap bulan untuk membayar iuran pensiunnya. Jadi, 50.000 dikali 12 untuk perhitungan 1 tahun, karena dari tadi kita menghitung dalam bentuk tahun ya. Jadi 12 bulan dikali 50.000 itu jadinya 600.000. Jadi total pengurangannya itu sebesar 6.600.000 untuk biaya jabatan dan biaya iuran pensiun selama 1 tahun. Diperolehlah penghasilan neto dari Tiara selama 1 tahun itu sebesar 113.400.000. Selanjutnya, kita masuk ke penghasilan tidak kena pajak setahun dari penghasilan Tiara. Di sini Tiara adalah wajib pajak, di mana di PTKP di tahun 2018 untuk wajib pajak pribadi itu dipotong 54 juta.
Kemudian pada soal kita ketahui kalau Tiara sudah menikah, berarti Tiara sudah memiliki status kawin dan itu dipotong lagi sebanyak 4.500.000. Jadi total PTKP setahunnya Tiara sebesar 58.500.000. Kemudian penghasilan kena pajak, karena tadi kita sudah menghitung penghasilan neto dan PTKP, itu kemudian dikurangkan. Kita peroleh tadi penghasilan neto 1 tahunnya sebesar 113.400.000. Kemudian PTKP si Tiara sebesar 58.500.000. Itu kita kurangi supaya kita mengetahui penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh Tiara sebesar 54.900.000. Kemudian kita masukkan ke tarif pajak progresif. Nah, untuk tarif pajak progresif itu sudah ada ketentuannya. Kita mulai dari 5% dengan angka maksimal itu sebesar 50 juta. 5% dikali 50 juta itu hasilnya 2.500.000. Kan penghasilan Tiara itu ada, penghasilan kena pajak Tiara itu ada 54.900.000. Jika dikurangi dengan 50.000 untuk menghitung 5%, jadi sisanya itu ada 4.900.000 untuk tarif progresif sebesar 15%. Jadi 15% dikali 4.900.000 diperoleh hasilnya itu 735.000. Diperoleh hasilnya itu 735.000. Maafkan karena terlalu semangat. Jadi total pajak yang harus dibayar oleh Tiara sebesar Rp3.235.000 untuk setiap tahunnya. Begitulah jawaban atau pembahasan dari soal nomor 33 ini. Gimana? Mudah kan? Seperti biasa, kalau sudah belajar itu baiknya kita mengucapkan hamdalah. Yuk ucapin yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana pembelajaran kita tadi? Mudah kan? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika tim belajar ada yang ingin menanyakan soal, boleh langsung DM ke IG @belajarekonomiyuk atau ke email belajarekonomiyuk1@gmail.com atau boleh komen di video ini. Seperti biasa, jika video ini memberikan manfaat dan menambah semangat belajar tim belajar, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan yang paling penting itu jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.